semuanya yang hadir di Zoom meeting ini. Saya mengenalkan diri sekali lagi, saya Puspa, satu tim dengan Pak Yon, tapi areanya sangat berbeda karena saya sebenarnya menghandle strategi komunikasi di Kementerian Keuangan. Nah, karena tadi sudah sangat komprehensif menjelaskan gitu ya, panjang kali lebar dari awal saya mendengarkan banyak hal, saya coba ambil angle yang berbeda untuk menjelaskan transformasi digital dalam konteks pemerintah dan beberapa contoh nanti di Kementerian Keuangan, dan bicara tentunya dari sisi tantangan dan juga peluangnya. Saya ada slide, mungkin bisa tolong dibuka ya. Jadi kalau tadi di awal Pak dan Devanto mengatakan anything can be connected will be connected, kira-kira begitu Pak ya. Saya setuju sekali itu, karena itu memang kuncinya digital. Dan bahwa kenyataan bahwa sebenarnya penetrating internet itu nomor 3 di Asia, that's a very good news. Tapi pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan government? Karena government ini adalah salah satu core dari atau pemegang peran otoritas dalam sebuah negara yang kalau dia tidak merespon digital, maka tentu saja dia akan left behind. Nah, cara mengukur seberapa sebenarnya respon pemerintah terhadap digitalisasi ini, ada satu alat ukur yang cukup menarik, saya ambil dari UN. Ya, jadi UN mengadakan penelitian dan kemudian mengukur apa yang disebut dengan e-government development index. Slide-nya belum ada ya? Bisa minta tolong, tadi saya kirim ke panitia. Ya, itu yang nomor slide halaman kedua. Nah, Friska, nanti kalau waktunya kurang 5 menit saya diinfoin ya. Siap, saya akan ingatkan seperti biasa. Terima kasih, Bu. Oke, nah ini ya. Jadi di dalam indikator ini ada yang cukup menarik dan ini valid bahwa e-government development index yang terdapat oleh ini mengatakan bahwa perkembangan e-government dari negara-negara anggota PBB itu menunjukkan Indonesia dalam hal ini itu nomor 7 dari 11 negara di Asia Tenggara, even di bawah Vietnam, di bawah Filipina. Dan indikator yang digunakan, dimensi untuk mengukur ini ada 3, yaitu penyediaan layanan online, konektivitas telekomunikasi, dan juga human capacity, ya, kapasitas manusia. Jadi kalau kita bicara kita ada di level tengah, dan kalau di level yang lebih di level dunia itu Indonesia peringkat 88 dari 193 negara, ini disebabkan karena 3 faktor tadi. Penyediaan layanan online-nya, konektivitas telekomunikasinya, dan kapasitas manusianya. Tentu nggak comparable ya kalau kita bandingkan dengan Singapura yang kota taman gitu, kecil dibandingkan dengan Indonesia yang barangkali seukuran Jakarta juga lebih besar Jakarta. Kemudian juga Malaysia. Tapi ada yang menarik dalam beberapa kali kunjungan saya dalam kesempatan ketika saya berada di organisasi sebelumnya, bahwa Singapura dan Malaysia ini sangat kuat mulai dari enterprise architecture-nya. Artinya dia berangkat dari sini. Dan Indonesia ada atau enggak nih? Kemudian Kementerian Keuangan seperti apa? Nanti saya akan jelaskan. Nah, disinilah kemudian kita lihat bacaannya bahwa ini merupakan, kalau bagi saya pribadi, ini eye-opening ya, dan alarm yang cukup penting di mana posisi Indonesia dalam hal ini perlu speed up, perlu mempercepat. Dan kalau kita telisik lagi lebih lanjut, maka kita sebagai negara yang sangat besar, sebagai negara yang demografinya sangat challenging ya, tentunya banyak hal yang harus diadres. Ditambah dengan sebaran negara kita yang bersifat archipelago ini. Lanjut. Nah, kabar baiknya tapi, pemerintah itu bukan nggak tahu, pemerintah sangat aware dengan hal ini. Bahkan sejak awal sudah melihat dan admit akan permasalahan ini. Kalau kita simak di pidato 14 Agustus ya, Presiden Jokowi di DPR pada waktu itu, beliau mengadres yang itu menjadi bagian dari kerangka ekonomi makro yang kemudian dituangkan di dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara, bahwa transformasi digital ini merupakan salah satu prioritas dari transformasi. Crystal clear sekali, di situ ada 5 hal yang diadres. Pertama, segera lakukan persiapan atau percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital
dan juga penyediaan layanan internet, di mana kondisi existing broadband nasional ini menjadi pertanyaan, apakah jangkauan layanan seluruhnya sudah 4G, apakah sudah masuk rata ke seluruh desa-desa dan kelurahan, apakah jaringan ataupun jangkauan infrastruktur, ya fiber optiknya dalam hal ini broadband di kecamatan-kecamatan telah tersedia secara cukup dan merata. Ini semuanya harus menjadi bagian dari agenda transformasi yang harus segera diwujudkan. Dan ini sudah masuk ke dalam rencana di 2021. Kalau saya katakan sudah masuk, bukan baru dimulai ya, sudah berjalan dan menjadi salah satu prioritas reform meskipun kita dalam kondisi COVID. Yang kedua, persiapan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik ini di sektor pemerintah maupun sektor-sektor lain. Nah, tadi Pak Yon menjelaskan mengenai pemulihan ekonomi makro, di mana ada hal berkaitan dengan kesehatan, social safety, ya, kemudian juga usaha, UMKM, dan sebagainya yang menjadi prioritas dalam pemulihan ekonomi nasional. Namun agenda reform ini kemudian membuat proses percepatan transformasi itu harus dilakukan. Jadi layanan kesehatan, perdagangan, industri maupun penyiaran, semuanya ini kemudian harus diwujudkan segera, dipercepat maksud saya. Kemudian yang ketiga, poin yang juga menjadi langkah untuk percepatan adalah arahan untuk mempercepat integrasi pusat data nasional. Ya, tadi dikatakan tuh data is the new oil. We are actually sitting in data mining saat ini, tetapi dia scattered di mana-mana dan dia tidak integrated. Dan pengalaman di COVID itu mengajarkan bahwa ketika data itu tidak valid, itu suffer sekali kita. Nah, disinilah kemudian kita bisa berandai-andai bahwa semua data itu kalau terkoneksi, teman-teman, semua nih, mulai dari KTP, SIM, data kependudukan kita, data ekonomi, pajak, dan sebagainya terintegrasi, maka tentunya itu akan menjadi satu kekuatan tersendiri dalam kita mengelola negara secara lebih efisien. Nah, yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan, dan juga pembiayaan, dan hal ini juga semuanya dipercepat. Tadi saya lupa menyebutkan kebutuhan SDM akan talenta digital, pemerintah juga sangat komited. Mulai dari kurikulum di sekolah, penyiapan vokasi, pendidikan vokasi, dan sebagainya, semua sudah diarahkan bagaimana kita memiliki skill set untuk persiapan era digital. Kalau zaman saya dulu kuliah, nggak ada tuh dosen yang kayak Pak Dandri tadi ya, super semangat gitu. Wah, nggak ada tuh pelajaran itu. Jadi saya sama aja tadi belajar baru nih, Pak. Lanjut, saya lanjutkan ke peluang sumber daya manusia. Ini seperti apa sebenarnya? Ketika pemerintah memiliki agenda reformasi, bagaimana dengan SDM-nya? Karena yang akan melaksanakannya manusia. Jadi kalau manusianya nggak siap, maka percuma. Nah, saya kebetulan tidak punya data untuk nasional, tapi saya bisa sajikan bagaimana kondisi di Kementerian Keuangan, ya, apakah hal ini mensupport dari ide reformasi tersebut. Statistically, pegawai Kemenq ini saat ini, hari ini sudah didominasi oleh generasi yang digital savvy. 67% dari total pegawai, hampir 81.000 lebih pegawai Kemenq ini sudah berasal dari generasi Y. Ya, jadi di sisi sini kita bisa mengatakan bahwa the owner of the future itu sekarang sudah dominating di internal. Dan tahun depan itu sudah mau 70% total pegawainya. Nah, kalau seperti itu kita lihat bahwa sebenarnya generasi yang senior ini sudah mulai berkurang, tetapi penguasa teknologi ini akan segera berkembang. Jadi ketika kita tes, ya, kami punya Central Transformation Office, di sana kemudian mengetes seberapa kesiapan pegawai Kementerian Keuangan terhadap perubahan, hasilnya sangat bagus, bahkan di atas BUMN dalam hal ini, ya, pemerintah. Kenapa? Hal ini dikarenakan pegawai yang sudah terbiasa dengan perubahan, dikarenakan pegawai telah melihat perubahan sebagai hal yang inovatif, sebagai hal yang menjanjikan sesuatu yang lebih baik dan maju. Kemudian juga ide perubahan yang datang itu berasal dari semua. Jadi the owner has the idea di sini, ya. Dan disinilah kemudian acceptance-nya menjadi lebih mudah. Dan jangan lupa COVID. COVID itu make it everything possible gitu. Karena dengan COVID lah yang tadinya kita pikir
kerja di rumah, kerja di mana saja, itu sesuatu yang masih efektif nggak ya? Nah, begitu saya ingat saya dilantik itu Maret awal ya. Minggu depannya itu sudah work from home. Dan pada saat itu sampai dengan hari ini saya di rumah. Dan disitulah kemudian semua pekerjaan itu tiba-tiba shifting ke digital. Karena kita tidak bertemu dengan orang, tapi kemudian kita memperlihatkan output, kita memperlihatkan karya. Ada transaksi, ya, ada penyerapan anggaran. Disitulah menunjukkan kekuatan dari digital itu. Lanjut. Nah, dan tadi saya sampaikan bahwa Kemenq tidak mendadak digital dalam hal ini 2015. Ibu Menteri sudah mengatakan pada waktu itu dan mengutip dari ekonomi tadi ya bahwa data is the new oil gitu, dan kemudian kita sudah duduk bersama untuk membangun apa yang disebut dengan proses bisnis di Kemenq itu semuanya harus didigitalisasi. Milestone-nya mungkin di yang berikutnya adalah jadi perjalanan transformasi digital itu nggak serta-merta langsung. Ada sebuah proses yang harus dilalui di sana, di mana itu dimulai dari legal reform-nya. Itu sudah dari sejak buah dari mungkin Krismon yang pertama ya, karena di 2003 pada waktu itu lahir paket undang-undang, dan di situ awal mula reform, ada legal reform, kemudian ada reformasi birokrasi ya, birokrasi reform yang mengubah human pendekatan bagaimana cara mengelola SDM di Kemenq. Kemudian organisasinya yang dirubah, di mana kemudian masing-masing memiliki pendekatan masing-masing yang belum interconnected, dan gongnya adalah ketika dots ini ya, interface ini kemudian di-connect menjadi satu kekuatan data ataupun aplikasi yang ada di Kementerian Keuangan. Nah, tahap inilah yang kemudian dilalui bertahap. Jadi kalau tadi Pak Yan menjelaskan tentang pajak ya, kita di Kemenq itu kalau saya bagi ada 4, ada satu fungsi penerimaan, di mana di sini terintegrasilah kemudian nanti antara data dari DJP, kemudian DCBC, penerimaan negara bukan pajak, kemudian ada fungsi anggaran yang kemudian dikaitkan dengan fungsi pelaksanaan anggarannya, dengan fungsi transfer daerah, kemudian ada fungsi treasury yang tadinya scattered dan ini dikumpulkan, mulai dari belanja, transfer, cash management, asset management, kemudian debt management, ya, investment management, dan akhirnya berujung di akuntansi, accounting dan reporting. Dan kalau kita bicara mengenai, saya kalau gitu lanjut. Dan kalau kita bicara mengenai hari ini, pemerintah pusat yang sudah menerbitkan laporan keuangan dari sekian puluh ribu satker, maka digital itu sangat menjadi kunci. Saya langsung ke slide ya, yang ini saja ya, karena core-nya sebenarnya ini keindustrian saya. Bagaimana digital ekonomi direspon oleh pemerintah? Sebagian tadi sudah dijelaskan, dan saya akan top up sedikit dengan pendekatan pemerintah dalam merespon digital ekonomi, di mana revolusi industri 4.0 dan juga ekonomi digital adalah tantangan sekaligus peluang, tapi kemudian pemerintah memilih ya dengan berbagai tantangan. Itu ada 10 nasional inisiatif yang ini kemudian diadres di dalam kebijakan pemerintah yang kemudian masuk ke dalam APBN. 10 inisiatif tersebut berkaitan dengan membangun infrastruktur digital nasional, memperbaiki aliran barang dan juga material, desain ulang zona industri, memberdayakan UMKM, menarik minat investasi asing ya dengan membangun lingkungan ease of doing business yang lebih baik, meningkatkan kualitas SDM, pembangunan ekosistem untuk inovasi, kemudian insentif untuk investasi teknologi, dan juga mengakomodir standar-standar untuk keberlanjutan atau sustainability, dan terakhir mengharmonisasi peraturan dan kebijakan yang berbeda-beda tapi kemudian diintegrasikan. Nah, di sini coba slide terakhir yang warna-warni. Ya, ini ya. Di mana ketika kita bicara di dalam anggaran pemerintah, yang tadi. Yang warna-warni, ya betul. Di dalam anggaran pemerintah saat ini sudah untuk 2021
sudah melingkup rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang mendukung dan meningkatkan baik kualitas maupun delivery pelayanan kepada masyarakat, dan kalau dibagi adalah ke dalam 6 hal ini. Pertama dari sisi pemerintahan. Pemerintahan kita tentunya sudah masuk ke dalam platform digital pemerintahan, Internet of Things ya, bagaimana membangun cyber security tadi dijelaskan juga di depan, kemudian peningkatan mobilitas, pengumpulan data dan analisis dan juga otomasi. Dari sisi pendidikan kita lihat adanya aplikasi guru untuk memantau pembelajaran, dan ini saat ini akhirnya dipercepat, dieskalasi. Ada aplikasi kiat kamera untuk memonitor keberadaan siswa dan guru di sekolah, ada pembelajaran jarak jauh dan mandiri seperti aplikasi Ruang Guru, kemudian ada juga aplikasi penyusunan penelitian bersama ataupun joint research yang dilakukan. Di sisi kesehatan, adanya peningkatan mobilitas rujukan terpadu, NCC panggilan darurat, dan lain-lain. Kemudian yang menarik adalah dari perdagangan dan industri, di mana kita baru saja mengembangkan, bukan baru saja, hari Kamis lalu melaunching National Logistic Ecosystem platform untuk pertukaran informasi dan juga yang akan memberikan kemudahan bagi para pelaku ekspor-impor. Di sini tentunya akan meng-cut logistic cost sehingga kemudahan berusaha bagi para investor itu akan difasilitasi. Dari sisi administrasi kependudukan tentunya ini PR long term overdue ya yang sudah seharusnya dilakukan. Bagaimana aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan pengurusan dokumen kependudukan, pengurusan dokumen kendaraan, aplikasi pendataan status ekonomi itu seharusnya one integrated system. Dan ini akan menjadi PR pemerintah yang segera akan direalisasi. Terakhir berkaitan dengan pertanian, peternakan dan juga perikanan ya, karena Indonesia juga dominan dalam hal ini, maka aplikasi-aplikasi dikembangkan juga untuk mensupport industri ataupun sektor ini, yaitu contohnya adanya early warning system untuk memantau bencana agar risiko-risiko yang dihadapi oleh petani dan juga nelayan itu bisa diantisipasi. Ada lagi aplikasi berkaitan dengan pengaturan waktu tanam dan panen, penyuluhan pertanian, marketplace yang ini sangat relevan dengan isu new normal, dan berbagai hal yang saat ini dilakukan oleh pemerintah secara nyata. Inti dari semua yang saya sampaikan ini adalah we are getting there. Pemerintah dengan size-nya sangat besar itu di pemerintah pusat ada pemerintah daerah, tentunya memiliki effort yang cukup besar dan itu tidak bisa dilakukan sendiri. Kenapa? Karena bagian dari kunci keberhasilan ekonomi digital ini, kalau tadi dikatakan adalah connecting the connected ones, gitu ya, maka digital ekonomi ini it's all about sinergi antara pemerintah, otoritas, pelaku usaha, publik, dan semua pihak. Kalau istilah dalam bahasa gaulnya itu collaboration is now the new competition to success. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai transformasi digital di pemerintah, dan semoga memberikan gambaran dari informasi lain yang sudah terlebih dahulu disampaikan. Terima kasih, Mbak Friska, silakan. Terima kasih, Bu Puspa. Menarik dari kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi, kunci keberhasilan ekonomi digital. Tadi Bu Puspa sudah memaparkan bagaimana dari sisi pemerintah. Saya mau ingatkan dulu sebelum lanjutkan ke narasumber berikutnya. Untuk Anda yang punya pertanyaan, jangan lupa kirim via bit.ly/LAID. Nanti pertanyaannya akan dibacakan setelah paparan narasumber. Dan untuk memudahkan, jangan lupa sebutkan nama dan ditujukan untuk siapa pertanyaannya. Berikutnya, tadi Bu Puspa menarik sekali menyebut bahwa data is the new oil. Bicara soal data, saya akan tanya lebih lanjut lagi ke Pak Zaki Zainal Hussein, selaku partner Assegaf Hamzah and Partners, soal bagaimana peluang dan tantangan pengelolaan data pribadi pada perusahaan institusi dan bagaimana perlindungan data pribadi konsumen dalam pelaksanaan digital ekonomi dan bagaimana perlindungan data pribadi di beberapa negara. Saya tanyakan ke Pak Zaki. Silakan Pak Zaki.